Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihzazul Fahmi, NIM 171410122. Oke, untuk pertanyaan pertama itu tentang pengertian bank dan undang-undangnya. Bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan, didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Dan bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca dengan arti penarikan uang. Artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak lepas dari masalah keuangan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dan untuk perbankan syariah ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Oke, dan selanjutnya next ke pertanyaan kedua, yaitu tentang peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Yang saya ketahui, tugas Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank-bank umum tentunya. Yang keempat, sebagai penyedia dana terakhir atau best lending resort bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia atau dikenal dengan BLBI. Oke, next ke pertanyaan ketiga, itu tentang kegiatan bank. Sebenarnya sudah dijelaskan di atas, namun kegiatan utamanya yaitu menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Namun ada jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama yaitu transfer, yang kedua inkaso, yang ketiga clearing, selanjutnya falas, selanjutnya safe deposit box, selanjutnya travel security, selanjutnya bank card, bank draft, letter of credit, bank garansi, dan yang terakhir difference bank. Oke, selanjutnya ke pertanyaan terakhir, yaitu tentang bagaimana menurut Anda cara pemerintah menanggulangi corona. Sebelum saya katakan, saya bukan ahli dalam bidang penanggulangan bencana, saya sudah katakan sebelumnya, namun bisa kita lihat apa saja yang dilakukan oleh negara-negara lain. Lockdown yang dilakukan ketika wabah pesat, namun lockdown ini sepertinya gagal dikarenakan wabah itu sudah pesat, lockdown baru dijalankan. Selanjutnya masih lockdown, namun dilakukan pada awal-awal orang-orang terkena virus corona. Saya berpatokan pada hadis Nabi. Saya membaca, mohon maaf. Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, contohnya sekarang di Jakarta. Di Jakarta sedang terjadi wabah. Fala tadkhuluha. Kita jangan masuk, maka jangan masuk ke tempat itu. Kita jangan pergi ke Jakarta. Lanjut, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, di tempat kita berada, fala takhruju minha. Kita jangan keluar, kita jangan tinggalkan tempat itu, jangan. Oke. Kita sering dengar di rumah aja dulu. Itu tujuannya sama persis dengan hadis yang saya sampaikan. Dikarenakan ketika wabah terjadi di suatu tempat kita jangan masuk, dan ketika wabah terjadi di tempat kita, kita jangan keluar. Itu sama saja dengan bahasa di rumah aja dulu. Seperti yang saya pikirkan, yang harus dilakukan pemerintah, lockdown itu sebenarnya tidak perlu. Yang harus dilakukan bukan oleh pemerintah, tapi dari individu-individu itu harus sadar. Dari hadis ini sudah disampaikan, lockdown itu dilakukan ketika orang-orang yang di dalamnya itu tidak menurutinya. Sekarang terjadi di Indonesia, maka bagi saya, yang tadi saya katakan sebenarnya tidak perlu, diperlukan karena masyarakat yang bandel. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya membaca tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.